Alhamdulillah. Allazi la ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ma'buda illallah. La matluba illallah. La maqsuda illallah. Ini kenapa? Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudala allazi yahduruna fi hadza masjid jami' al-manan hafizakumullah wa riakum. Ayuhal ikhwan, kesempatan kita sekarang masih mengupas kajian dari kitab Sirrul Asrar, kitabna Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, ayeuna teh bab zikir gitu. Jadi zikir anu dikupas ayeuna teh perkawis zikir torekat gitu. Ya. Apa makna torekat? Nyata berasal dari kata thoriqah. Thoriqah itu artinya jalan ya, atau apa? Metode lah gitu ya. Kemana arah perjalanan tarekat itu? Kalau Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allau istaqamu ala tariqati itu. Dan sebab mereka tetap tegak di atas jalan. Jalan maksudnya di dia jalan agama Islam ya. Jadi orang-orang yang tetap tegak dalam mengamalkan agama Islam, la asqainahum ma'an ghadaqo gitu. Jadi Allah itu akan memberikan air. Air ini maksudnya mungkin rizki ya, rizki. Jadi maknanya rizki. Ghadaqo itu berlimpah. Jadi orang yang tetap istiqomah di jalan agama Islam, Allah akan limpahkan rizkinya. Ya. Nah, makna ala wistaqomu tetap tegak lurus ala tariqati di atas jalan agama Islam, yaitu mengamalkan Islam sesuai ilmu Islam. Ilmu Islam tuh ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf ya. Nah ini sebenarnya jamaah, dengan mengamalkan ilmu ini aja udah cukup kita. Sudah cukup menjadi umat muslim gitu ya. 3 ilmu ini aja udah cukup gitu. Nah kemudian para ulama tasawuf mempelajari lebih dalam lagi hubungan Rasulullah SAW dengan Allah gitu. Jadi kalau ulama itu yang sesungguhnya tidak puas dengan perkara ibadah gitu, dipelajarilah itu bagaimana Rasulullah membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ulama-ulama tasawuf itu melahirkan ilmu yang namanya ilmu tarekat gitu ya. Jadi ilmu tarekat itu anaknya dari ilmu tasawuf ya. Jadi orang mukmin itu bukan hanya sekedar mempelajari Islam, berjalan di atas koridor Islam, tapi juga mencari bagaimana bisa hubungan dengan Allah yang berbalas cinta. Seperti halnya Rasulullah SAW gitu.
Maka Rasulullah kan kalau sudah berbalas cinta dengan Allah, apa-apa gampang. Gitu. Ada peristiwa sedikit turun malaikat. Gitu. Ya. Nah inilah yang dicari ke ulama-ulama tasawuf dengan ilmu tarekatnya. Ya. Nah kemudian dengan syarat mendalami ilmu tauhid dan tasawuf tetap dalam koridor agama Islam yang benar gitu. Jadi jangan mentang-mentang tarekat tapi kita menjalankan Islamnya tidak sesuai dengan ilmunya gitu. Tetap harus dengan ilmunya ya. Nah, seperti apa koridor keilmuan agama Islam yang benar? Nah, sedikit saya kupas ini prinsip tolabul ilmu dalam Islam ya. Jadi tidak hanya matannya tapi sanadnya juga, matannya isinya bisa dipertanggungjawabkan dan sanadnya itu harus tersambung kepada Rasulullah. Nggak boleh menggunakan hadis-hadis yang maudhu atau hadis palsu ya. Tetap harus menggunakan yang tersambung kepada Rasulullah SAW, termasuk perawi-perawinya gitu. Jadi kenapa itu harus sambung kepada Rasulullah SAW? Matan sanadnya harus diperhatikan karena Rasulullah SAW sendiri yang mengingatkan ya. Rasulullah itu tegas mengingatkan man kazaba alayya muta'amidan. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Jadi siapa yang berbohong dengan atas nama aku, sabda Rasulullah, dengan sengaja ya, fal yatabbawa ma aqdahu minan nar, maka dia sudah membangun rumah di dalam neraka. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan kaidah-kaidah agama yang tidak nyambung kepada Rasulullah. Seperti gini jamaah, sekarang lagi rame ya. Tapi saya nggak mau ikut campur masalah nasabnya. Ada yang mempersoalkan masalah nasab habaib tersambung atau tidak, saya nggak ikut campur lah. Itu mah biarin aja tanggung jawab masing-masing ya. Mau ngaku turunan Rasul, mau ngaku turunan Jibril juga terserah dia ya. Nggak ada kepentingannya sama kita. Tapi yang penting bagi kita diperhatikan itu bukan masalah nasabnya, tapi siapapun orang itu, termasuk yang mengaku duriah Rasul, ketika sudah menyampaikan hadis-hadis palsu, ya, kemudian menyampaikan cerita-cerita bohong tentang Rasulullah, kemudian rasis dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW, ya, kemudian doktrin-doktrin yang sesat atas nama juriahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau udah ketemu orang seperti itu, maka ini orang-orang yang termasuk mereka akan membuat bangunan di nerakanya. Ya. Jadi kita jangan membantu mereka. Dengan kita mengagung-agungkan mereka, akhirnya kita membantu mencelakakan mereka. Dan kita juga ke bawah. Ya, udah aja. Pokoknya kalau patokannya yang tadi mengenai Rasulullahnya itu dibuat macam-macam, udah jauhin aja. Ya, cium tangan juga percuma. Bau tarasi. Ya. Terus jemaah, gimana supaya umat Islam itu tidak tercebur, ya, berbohong atas nama Rasulullah SAW. Nah, Imam Muslim merumuskan bahwa al-isnadu minaddin. Sanad itu adalah bagian dari agama. Ya. Walaulah al-isnadu, dan kalau urusan sanad itu tidak diperhatikan, laqala man syaa masyaa, gitu. Maka setiap orang itu akan bisa bicara apa saja berdasarkan logikanya masing-masing. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini diingatkan
riwayat Muslim. Jadi nggak boleh itu, ya. Jadi sanadnya harus jelas tersambung kepada Rasulullah. Kalau cuma dengerin orang-orang cerita-ceritanya doang, sanadnya cuma sampai dia aja. Apa dia bisa nyelamatin kita? Enggak. Gitu, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, sanad dan matan ini harus sahih, ya. Termasuk perawinya. Karena kalau dalam ajaran Islam, hadis adalah sumber hukum yang kedua. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Dan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Jadi ketika Rasulullah meninggal, para sahabat menyusun Al-Quran. Tidak ketinggalan juga menyusun hadis-hadisnya Rasulullah. Gitu, ya. Ini penting karena menjadi sumber hukum yang kedua. Jadi nggak boleh salah dalam perkara hadis. Gitu. Turunannya itu kan Quran, hadis, ijma, qiyas, gitu, ya. Kalau ijma itu pendapat ulama gitu. Nah, jadi sekedar contoh nih ya, contoh kulit yang paling luar dalam ilmu hadis. Kalau pendalaman harus belajar ke pakar hadis. Kalau saya belum pakar, masih belajar, masih murid, ya. Dalam kitab Asyuyuti, Muhammad Ajad Al-Khatib Al-Baghdadi qala wal ilmu yaqumu ala naqli ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis adalah ilmu, ya, yang mengupas pemindahan tentang periwayatan segala sesuatu yang bersandar kepada Rasulullah. Itu hadis, gitu, ya. Jadi yang baik itu percakapan, perkataan, diamnya Rasulullah jadi hukum ataupun pembiaran, ya, gitu. Min qaulin au fi'lin, juga perbuatan Rasulullah, at-takririn au sifatin, khalqiyatin au khalqiyatin, naqlan daqiqan muharram, gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu adalah hadis. Ketika ditulis itu menjadi hadis. Cuma permasalahannya banyak sahabat yang dinilai kekuatan ingatannya kurang. Sehingga yang seperti itu perawinya tidak diakui. Gitu. Yang diakui itu yang memang benar-benar kuat gitu ya. Nah, kemudian pada masa ulama Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama Sunni ini, beliau itu ahli hadis dan ahli sejarah. Beliau kemudian memperkenalkan ilmu-ilmu hadis. Ilmu-ilmu hadis yang lebih lebih potensial gitu, ya. Lebih bisa dipakai ke ahli-ahli hadis. Pertama, mutolahal hadis. Nah, ini di zaman ini lahirlah ilmu namanya mutolahal hadis. Kemudian ulum hadis, ya. Kemudian usul hadis dan qawaid al-tahdis gitu. Jadi di masanya Khatib Al-Baghdadi ini muncul ilmu-ilmu hadis yang kekinian gitu, ya. Yang secara ilmu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Seperti Ustadz Somad juga belajar ini. Ya. Nah, kemudian jamaah terkait dengan hadis nanti saya belajar dulu ke ulama ahli hadis. Tapi nanti insya Allah kita akan kupas lebih detail lagi mengenai hadis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab zikir dalam kitab Sirrul Asrar. Ya. Zikir itu macam-macam lafaz, ya. Seperti asal katanya dari huruf zakaro, zikir itu, ya. Zakaro yaskuru zikron wa maskaron fahuwa zakirun wa zakam maskurun uskur lataskur maskarun miskarun. Itu zikir asal katanya, ya. Artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya menyebut sekaligus mengingat. Jadi kalau kita berzikir itu tidak cukup
menyebut, tapi harus mengingat gitu ya. Kemudian khusus kata zikir dalam Al-Quran itu ada istilah di Al-Quran itu ada istiqoq. Istiqoq itu kata jadian dari kata zikir yang menjadi kata-kata lainnya ya. Itu ada 292 kata zikir di Al-Quran gitu. Jadi banyak jemaah ya, baik bentuk fiil maupun bentuk isim ya. Kemudian jemaah sekalian, Ibnu Athaillah Al-Askandari, ini kitab Al-Hikam ya, dari kitab Al-Hikam. Beliau membagi zikir itu menjadi 3. Pertama zikir jali, yang zikir yang jelas dan nyata. Seperti la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Itu zikir jali ya. Kemudian ada zikir khafi. Zikir khafi ini zikir yang samar-samar. Artinya dia di dalam hati zikirnya, enggak dizaharkan dalam hati ya. Kemudian ada zikir hakiki. Zikir hakiki ini di mana seluruh anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut yang paling atas sampai ujung kaki yang paling bawah itu berzikir. Sekalipun mulut kita tidak berzikir. Nah, bagaimana bisa zikir hakiki kalau kita terbiasa berzikir? Kalau nggak terbiasa berzikir nggak akan. Ya. Karena makhluk-makhluk di alam dunia ini, baik batu, binatang, tumbuhan, semuanya itu berzikir kepada Allah. Gitu. Justru manusia yang dikasih akal nggak mau berzikir. Ya, zikirnya tuh kalau ada itu aja, kalau ada kendurian baru zikir. Kalau ada besek zikir. Ya. Nah kemudian jamaah sekalian, zikir khafi ini ya, ini zikir yang khusyuk dilakukan di dalam hati. Orang yang terbiasa dengan zikir khafi ketika melihat perihal apapun di alam dunia itu pandangannya langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Kalau dia lihat mobil, bukan dia pengen, tapi dia lihat rezeki mobil ini dari Allah, walaupun yang bikin manusia. Ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah terbiasa zikir khafi, apapun yang dia lihat itu dia akan kembalikan kepada penciptaan Allah. Maka hidupnya tenang. Kalau orang udah kembali kepada Allah, hidupnya tenang. Nggak akan ada syirik, ya, nggak akan ada penyakit-penyakit hati. Karena semua adalah ridha Allah. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, Al-Faslus Sabi'u fi Bayanil Askari. Ini dari pasal 7 penjelasan tentang zikir, kitab Sirrul Asrar ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan gini, faqad adallahu zakirina biqaulihi ta'ala. Jadi Allah itu qadnya ini qad taukid. Jadi pasti ya. Dijelaskan bahwa Allah ini sungguh telah memberikan petunjuk kepada orang-orang biqaulihi ta'ala, kepada orang-orang yang berzikir. Jadi jamaah, kalau kita hidup mau dapat hidayah dari Allah, dawamkan zikir. Ya, karena ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengambil dalil dari Al-Quran Al-Baqarah 194 ya. Waskuruhu kama hadakum gitu. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Maka Allah akan berikan hidayah kepada dia gitu. Kepadamu maksudnya ya. Jadi gitu jamaah. Daripada kita bangun tidur capek mikir, aduh harus cari uang kemana nih,
Harus cari pinjaman kemana nih? Cari proyek gimana nih? Capek mikir gitu. Sebelum tidur zikir. Bangun tidur zikir. Nanti Allah yang tuntun jalannya. Nggak usah kita mikir. Kita mah mikir-mikir capek. Setinggi-tingginya sekolah dipakai mikir ya bodoh-bodoh kene. Ya, gitu. Udah, zikir aja. Sebelum tidur zikir, bangun tidur zikir. Apa rezeki kita hari ini, serahkan kepada Allah. Tagih janjinya Allah. Di mana Allah menjanjikan orang yang berzikir akan diberi hidayah. Udah, itu aja, ya. Ila maratibi zikrikum, yaitu Allah akan memberikan petunjuk pada martabat zikir kalian. Kemudian Allah juga akan memberikan petunjuk martabat zikir. Karena gini, jamaah, masing-masing zikir itu punya martabat. Ya, ada zikir untuk kepentingan rizki, zikir ar-rozak. Kemudian ada zikir untuk kepentingan keselamatan, ya, macam-macam. Jadi memang Allah jelaskan zikir itu punya martabatnya masing-masing. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita mau mengamalkan yang mana. Ya. Wa qala Nabi SAW, afdalu ma aqulu ana wa ma qalahu nabiyuna man qabli la ilaha illallah. Jadi ketika kita berzikir, kalimat utama itu yang didawamkan oleh Rasulullah dan para nabi sebelum Rasulullah adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi ketika kita mau zikir, didepankan kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Misalnya gini. Wa qala aidan falikuli maqamin martabatun khosatun. Nah, setiap makom mempunyai martabat zikirnya itu secara khusus. Jadi ada zikir-zikir khusus yang berkaitan dengan kebutuhan martabat kita. Martabat kita itu terkait dengan rizki, keselamatan. Itu adalah martabat, ya. Itu. Tapi tetap dimulainya harus dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Wa qala aidan ima jahriyatun au khafiyatun. Apakah martabatnya zikirnya itu jahar atau zikir yang di dalam hati? Nah, itu kita bisa pilih, ya. Bisa pilih. Jadi kita misalnya di perjalanan, ya udah zikir aja tapi di dalam hati. Dan gak usah dilihat-lihatin tasbih. Nanti ujub lagi. Wah, gaya pakai tasbih. Cukup aja gini. Dalam hati aja, ya. Jadi gak usah ditemong-temongkan perkara ibadah teh, ya. Gitu. Kemudian zikir yang khusyuk itu bacaannya akan melekat di dalam ingatan hati. Ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, baik secara lisan maupun tidak. Misal gini, zikir untuk memudahkan martabat rizki min haitsu la yahtasib. Misal, ini di majelis saya di Cipanas setiap Jumat. Setiap Jumat pada maghrib kita zikir. Kita zikirnya itu la ilaha illallah hadimul halim, la ilaha illallah rabbul arsil adim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, la ilaha illallah rabbul arsil karim. Nah, jadi semua zikirnya itu dimulai dengan kalimat la ilaha illallah. Gitu, tauhidnya dulu. Baru di belakangnya itu kalimat Asmaul Husna yang berkaitan dengan martabat tujuan kita. Gitu. Ya. Wa qala aidan fal awalu hadahum ila zikri lisani. Maka pertama hidayah zikir yaitu zikir lisan.
Suma ila zikrin nafsi, suma ila zikri qalbi. Kemudian zikir yang di dalam jiwa dan kemudian zikir yang di dalam kalbu. Suma ila zikri ruhi, ya kemudian zikir yang ruh dan kemudian zikir sirri gitu, ya. Nah ini gini jemaah, saya mau jelasin ini, ya. Kenapa kita perlu berzikir? Karena fa'amma zikrul lisani faka'annahu bizalika yazkirul qalbi manasya min zikrillahi ta'ala gitu. Jadi tujuan zikir lisan itu untuk mengingatkan kalbu kita supaya tidak lupa dalam mengingat Allah. Jadi kita zikir secara lisan itu punya makna mengarahkan hati supaya tidak bisa lupa kepada kekuasaan Allah. Gitu. Jadi harus mau ingat-ingat Allah. Ya. Wa amma zikrun nafsi fahuwa zikrun ghairu masmu'in bil hurufi wa sauti. Gitu. Jadi zikir jiwa adalah zikir yang tidak bisa didengar. Jadi jiwa kita yang berzikir. Jiwa kita yang berzikir dan tanpa suara. Gitu. Ya. Nah. Sekarang gini jemaah, saya ingin menjelaskan gini, ini dalam kitab ini ya ada perkara yang di kitab lain gak dijelaskan gitu, ya. Jemaah pernah mendengar istilah roh halus? Pernah nggak? Istilah roh halus pernah dengar nggak? Nah, apa itu istilah roh halus itu? Apa itu roh halus? Kalau di film tuh pocong. Ya, roh halus itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab ini. I'lam anna samata ruhan akhara. Ya, ketahuilah bahwa ada roh lain yang lebih halus. Wa huwa altafu minal arwahil kulliha wa huwa latiftul ma'ani gitu. Rohnya ini lebih lembut dari rohnya anak Adam. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini membagi ruh kita itu menjadi dua jemaah. Ada ruh kasar, ada ruh halus. Ya, kalau roh halus itu disebutnya dalam kitabnya ini Sirul Asrol ini Tiftul Ma'ani, dikasih nama Tiftul Ma'ani. Atau kalau ulama tasawuf mengatakan Lubal Qalbi. Lubal Qalbi itu intinya hati. Ya. Di mana adanya roh halus itu? Adanya di jiwa, akal dan qalbu. Karena dua barang ini, jiwa, akal, dan kolbu ini adalah barang yang halus. Maka rohnya juga halus. Gitu. Ya. Ini ketika saya mutola'ah ini, saya ambil buka lagi kitab Duratun Nasihin. Ya. Saya cari dari kitab Duratun Nasihin ini ketemu. Fa'in kila ma'al farqu bainar ruhi wa rawani. Jadi dalam kitab Duratun Nasihin itu dijelaskan kalau ditanya apa perbedaan roh dengan rawan. Jadi ada istilah roh, ada istilah rawan. Ini dalam kitab Duratun Nasihin. Ya. Qulna kemudian dijawab ya, aruhu la yazhabu wa la yaji'u. Ruh itu tidak datang dan tidak pergi, sifatnya tetap. Itu ruh yang kasar. Sifatnya tetap. Jadi begitu fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ku malaikat, dia diam di diri kita. Ruh itu. Ya. Tugasnya apa? Menggerakkan tangan, menggerakkan indera, menggerakkan kaki, termasuk juga organ-organ tubuh kita yang lain yang sifatnya kasar. Itu digerakkan oleh ruh itu. Ya. Kemudian
Aruhu la yazhabu wa la yaji'u, ya. Warawanu yazhabu wa yaji'u. Sedangkan rawan itu, ya, kadang datang dan kadang pergi. Jadi yang disebut roh rawan itu kadang datang, kadang pergi. Nggak tetap dia. Gitu. Maka di orang ulama-ulama Indonesia itu disebutnya bukan rawan tapi sukma. Pernah dengar kalimat kata sukma? Ya. Nah, sukma ini kaitannya dengan mimpi, jemaah. Ya. Maka di sini dijelaskan wa iza jala arawanu namal abdu, ketika rawan itu meninggalkan jasad seseorang, maka orang itu akan tertidur. Kalau sukmanya orang itu keluar dari diri kita, maka dia tertidur. Saya kadang-kadang misalnya, sukma saya ketemu dengan Pak Haji. Nah itu saya mimpi ketemu dengan Pak Haji. Ya berarti sukma saya bertemu dengan sukmanya Pak Haji. Bukan ruhnya. Ya, itu sukmanya. Gitu. Jadi ketika rawan itu keluar, orang itu tidur. Ya. Wa iza jala aruhu mata al-abdu. Ketika ruh itu keluar dari diri manusia, maka mati orang itu. Ya. Jadi kalau ruhnya yang keluar mati udah. Wassalam, udah tamat. Gitu. Ya. Makanya jamaah sekalian, sebelum tidur ini zikir. Supaya rawan kita ini keluar, sukma kita itu keluar dari tubuh kita ketika kita tidur itu, dia nggak ngacak. Kadang kita mimpi ketemu kuntilanak, erep-erep dan segala macamnya. Karena sukmanya liar. Bertemulah dengan jin kafir. Tidak dituntun. Maka sebelum tidur harus kita tuntun dengan kalimat zikir. Itu. Ya. Bahkan ada kalimat-kalimat zikir yang mengajarkan supaya bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW. Itu. Itu jamaah. Ya, maka sukma ini kuat pengaruhnya kepada jiwa manusia. Kuat kepengaruhnya kepada kolbu manusia dan akal manusia. Gitu. Ya, ini sukma. Kalau ruh nggak ada. Ruh hanya sekedar menghidupkan. Tapi yang mempengaruhi itu sukma. Karena sukma jalan-jalan. Sukma punya banyak informasi. Ketika kita salah mengisi informasi pada sukma kita, maka sukma kita yang mengisi jiwa, kolbu dan akal kita jadinya ngaco. Ya. Buktinya gini jemaah, ada orang ODGJ, itu sukmanya keluar dari dirinya dia. Tapi dia lebih sehat dari kita. Dia makan kotoran-kotoran nggak sakit perut tuh. Saya semalam baru makan es aja langsung begini suaranya. Ya, gitu. Nah sekarang kira-kira pernah nggak kita merasakan kalau sukma kita itu diisi ku nafsu, diisi ku syahwat, pernah nggak kita merasakan? Apa cirinya sukma kita itu diisi ku syahwat? Diisi sama nafsu. Cirinya apa? Hah? Coba kalau kita tidur mimpi berantem. Itu kan sukma kita bertemu dengan nafsu. Sehingga dia mengimplementasikan nafsunya. Jadi berantem. Ya, kadang berantem dengan musuh yang udah lawas tilawas. Ketemu lagi di mimpi, berantem lagi. Ya, gitu. Nah itu sukma kita, jemaah. Maka sukma kita itu harus benar-benar dikawal dengan zikir kita. Ya, jangan sampai dilepas sukma itu. Wa huwa latifatun da'iyatun bihazihil adwari
ilallahi tabaraka wa ta'ala. Dan lubal qalbi itu atau tiftul ma'ani itu yang disebut inti hati adalah sesuatu yang lembut, ya, yang potensinya itu mengajak kita itu mengingat Allah dan mengenal Allah. Jadi sesungguhnya sukma itu Allah ciptakan untuk kita itu mengantarkan ketakwaan pada kita. Cuma dirusak oleh indera kita. Mata kita sering lihat maksiat. Mulut kita sering mengucapkan maksiat. Telinga kita sering mendengar maksiat. Maka sukmanya maksiat. Ya. Maka sebelum tidur kawal itu dengan zikir. Itu jangan dibiarkan sukma ini, karena kita selama kita melek, selama kita berada di alam sadar dalam kehidupan kita kan nggak bisa kontrol sukma. Kita nggak pernah bisa kontrol sukma. Ya, iya kalau sukma lagi tidur berkoalisi dengan nafsu, cuma di mimpi. Coba kalau sukma dalam kita sadar berkoalisi dengan nafsu, jadinya apa? Hah? Gelut, bacok-bacokan dan segala macam. Gitu, ya. Makanya harus dibarengi dengan zikir, gitu, ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wa qalu hazihiru hula takunu likuli wahidin bal khiyalil khawasi, gitu. Para waliullah itu berkata, ya, bahwa roh atau yang disebut sukma ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi sukma manusia itu yang takwa itu tidak dimiliki oleh setiap orang, gitu. Tapi hanya dimiliki oleh orang-orang yang sufi. Maknanya orang-orang yang sufi apa? Orang-orang yang tidak pernah lepas dari zikir. Gitu, gitu jemaah, ya. Kama qala Allah Ta'ala. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah, yulkiruha min amrihi ala mayyasha'u min ibadihi, gitu. Jadi ditetapkan ruh atas perintah Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah di antara hamba-hambanya. Ya. Jadi jemaah, berkaitan dengan ruh maupun sukma ini mutlak adalah kehendak Allah. Yang kita bisa lakukan apa? Mengawal supaya tidak liar sukma kita, itu aja, ya, gitu. Karena ada kehendak Allah. Jangan sampai perbuatan kita sehari-hari membuat Allah itu berkehendak kita itu maksiat. Ya, kita bisa maksiat kan atas izin Allah. Nggak mungkin kita bisa maksiat. Nggak mungkin kita bisa berilmu tanpa izin Allah. Ya kan? Nah, jangan sampai kelakuan kita membuat Allah mengizinkan setan itu sesuai janjinya untuk membuat kita itu tergiring ke perbuatan maksiat. Nah, kalau udah gitu, konsekuensinya capek itu dunia akhirat kita. Ya, gitu jamaah. Jadi kata kuncinya adalah zikir. Gitu. Ya, jangan ditinggalin zikir. Gitu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, pembawaan ruh itu sesungguhnya adalah suci dan takwa. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wa hazar ruhu mulazimatun fi alamil qudrati, gitu. Dan roh ini selalu sadar di alam kudrah. Alam kudrah itu maksudnya alam kekuasaan Allah. Gitu, ya. Jadi sesungguhnya jemaah, mau tidak mau, ya, sadar tidak sadar, kita itu sesungguhnya baik kafir, muslim dan segala macam manusia itu pasti paham terhadap kekuasaan Allah. Cuma karena
nafsu dunianya itulah akhirnya dia sombong. Jangan dikira iblis itu ibadahnya nggak lebih hebat dari kita. Jauh lebih hebat dari kita. Tapi karena sifat sombongnya dia, akhirnya dia jadi makhluk terlaknat. Itu jemaah. Ya. Jadi kita juga jangan sampai ada getaran-getaran sombong dalam jiwa kita, dalam kolbu kita, apalagi akal kita. Ya. Itu tawadu aja. Hidup itu harus diisi dengan ketawaduan gitu. Bagaimana supaya bisa terlatih terus tawadu? Ya banyak zikir, ya. Kemudian jamaah sekalian, tafitu ila ghairillahi ta'ala gottu gitu. Ya. Dan sukma itu tidak akan berpaling kecuali kepada Allah gitu. Jadi tidak akan pernah berpaling. Sesungguhnya sukma kita itu tidak akan pernah berpaling kepada selain Allah gitu. Cuma kita yang nggak pernah memaintain, kita nggak pernah ngerawat sukma. Makanya jadi ngaco terus ya. Karena sukma itu kan ngisi pikiran, ngisi akal, ngisi hati. Makanya tangan kita bergerak karena diisi oleh hati, oleh akal gitu. Kalau enggak akan tangan kita bekerja. Ya. Kama qala Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya haramun ala ahlil akhirati. Dunia itu haram mengingatnya bagi ahli akhirat. Jemaah. Ya. Jadi wal akhiratu haramun ala ahli dunia. Dan akhirat itu haram diingat oleh ahli dunia. Gitu. Ya. Wahum harumani ala ahlillahi gitu. Dunia dan akhirat haram mengingatnya bagi ahlullah, bagi keluarganya Allah. Maksud keluarga Allah ini adalah orang yang ahli Quran. Ya. Maknanya gini jemaah, kita itu selama ini beribadah kepada Allah itu selalu punya tujuan. Tujuannya apa? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi bagi orang-orang ahli tasawuf, orang-orang ahli tarekat, tujuannya itu adalah berbalas cinta dengan Allah. Beda jemaah. Orang yang punya tujuan untuk kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, cara ibadahnya juga sesuai dengan janji Allah. Pasti. Seperti misalnya puasa Ramadan, sholat wajib, sholat sunnah, yang ada janji-janji Allah. Tujuannya apa? Pengen dapat surga, imbalan. Tujuannya semua imbalan. Tapi orang yang udah sampai pada ahli tarekat, ahli sufi, nggak ada itu. Tujuannya itu cuma bagaimana dia bisa berbalas cinta dengan udah jamaah. Karena kalau kita punya tujuan yang kuat untuk mendapatkan janji Allah, begitu telat aja janji Allah, coba marah-marah nggak kita? Ya, pasti, gitu, pasti ada nih. Saya ini udah disuruh kiai puasa 40 hari. Ininya manfaatnya ini. Kemudian dia puasa 40 hari. Efeknya selesai puasa nggak sesuai dengan yang dijanjikan oleh kiainya itu. Apa yang dia bilang? Ini kiai bohong ini. Hah? Ini kiai ngerjain kita ini. Gitu. Padahal si kiai itu juga membacakan dari kitab-kitab ulama. Gitu. Ya. Makanya capek kita. Tapi kalau tujuan kita cuma karena bagaimana berbalas cinta dengan Allah, enak enteng itu hidup. Ya. Nikmat itu. Gitu jamaah sekalian, ya. Insya Allah kita kupas termasuk
syarat-syarat zikir pertemuan berikut ya. Saya tetap akan mengupas kitab Sirrul Asrar karena ini banyak rahasia-rahasia yang kalau kita telaah ini temuan baru, ilmu baru. Artinya gini, ada perasaan, oh pantas dulu tuh ulama itu begini, pantas wali itu begini gitu. Karena ternyata ada di dalam kitab ini gitu. Ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi argodah wa minal umuri asyadah wa minal insani attamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asalana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa fi anasiqna auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif ana sarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.